Setelah 28 tahun saya menjadi seorang murid Kristus, yang pasti dulu belum murid, dulu baru pengikut, di mana saya menemukan seorang yang ingin sungguh-sungguh belajar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu supaya kita menyatu dengan Kristus dan Kristus menyatu dengan Bapa. Maka perlu adanya sebuah perjalanan penting dalam hidup ini, di mana setiap orang yang pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus, dia adalah gerbang, dan di mana dia menjadi belas kasihan untuk manusia itu boleh masuk ke dalam dirinya. Dan ketika seorang itu sudah dekat dengan Tuhan Yesus, maka suatu hari kelak dalam perjalanan hidup ini, dia akan mengenal apa itu Bapa di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapa itu ada di dalam Yesus Kristus sebagai sebuah kehendaknya, dinyatakan di dalam kehendak Bapa. Nah, setelah itu, bila kita sungguh-sungguh terus menyatu dengan Tuhan, maka akan ada waktunya di mana Bapa akan menunjukkan rohnya. Roh Bapa ini adalah di mana sisi Bapa sebagai seorang pribadi yang mempunyai ungkapan-ungkapan kehendaknya. Oleh karena ada di dalam firman Tuhan dikatakan barang siapa yang menghina atau mempermalukan, menghina anak, yaitu Tuhan Yesus. Kita tahu banyak sekali orang yang menghina Tuhan Yesus, menolak Bapa, menghina Bapa, masih bisa diampuni. Tetapi ketika Bapa sudah menunjukkan rohnya kepada murid ini, orang ini, individu ini, maka yang terjadi adalah ketika dia kembali memungkiri Tuhan, memungkiri Roh Kudus, maka tidak ada lagi persembahan yang bisa mengembalikan orang ini kepada dia. Oleh karena itu, milikilah petualangan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Karena hanya melalui hidup ini kita dapat mempunyai yang namanya intimasi dengan Tuhan, hubungan erat dengan Tuhan. Hanya di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati engkau, mengerti hal-hal yang kukatakan, dan mempunyai anugerah supaya engkau dapat menjadi sempurna di dalam Dia. Amin.